everybody, welcome back to my channel Angela English Course. Oke, di video kali ini kita akan berlatih cara membuat kalimat present continuous tense. Kita akan belajar apa sih itu present continuous tense, fungsinya apa, kapan dipakai, dan rumusnya apa saja. Oke, without further ado, let's get started. Kita akan mulai dengan apakah itu present continuous tense. Well, present continuous tense ini adalah struktur kalimat dalam bahasa Inggris untuk menyatakan kegiatan yang sedang dilakukan. Ya, jadi dalam bahasa Inggris itu ada banyak struktur kalimat, ada banyak tenses, and one of them is present continuous tense. Oke, jadi dipakai untuk menyatakan kegiatan yang sedang dilakukan. Misalnya saat ini Miss Kirsan sedang mengajar bahasa Inggris. Ya, nah nanti ketika membuat kalimat dalam bahasa Inggris berarti pola yang dipakai adalah pola present continuous tense. Misalnya sekarang teman-teman sedang mendengarkan penjelasan present continuous tense. Ya, sedang mendengarkan penjelasan bahasa Inggris. Nah, nanti kalimat yang dipakai adalah present continuous tense. Gitu ya. Let's go to the pattern. Pola kalimat. Ya, pattern, pola. Kalau kita ngomongin pola kalimat, akan ada 3 pola. Positive, negative, and interrogative sentence atau interrogative pattern. Nah, kita akan ke kalimat positifnya dulu. Untuk present continuous tense, polanya adalah subjects plus to be plus verb plus ing. Jadi, verbnya atau kata kerjanya harus ditambah ing. Nah, apakah yang dimaksud dengan to be? Nanti Miss Kirsan akan jelaskan lebih lanjut ya. Nah, di sini to be plus verb ing artinya adalah sedang titik-titik gitu ya. Nah, jadi pertanyaan yang sering muncul nih, Miss, sedang bahasa Inggrisnya apa gitu ya. Nah, sedang dalam bahasa Inggris itu ya pola present continuous ini gitu. Jadi kalau kita mau ngomong aku sedang makan ya, tinggal di sini subjeknya aku, sedang makannya to be plus verb ing. Jadi ini adalah sedang. Oke, let's proceed to the negative sentence. Gampang banget teman-teman, tinggal tambahkan not ya, sisipkan not aja nih setelah to be dan sebelum verb ing-nya. Artinya menjadi tidak sedang. Oke, nanti kita akan lihat contohnya. Now, interrogative sentence, kalimat tanya. Nah, kalimat tanya yang dalam pola ini adalah yes no questions ya. Kalimat tanya yang jawabannya yes atau no. Oke, yang di pola ini ya. Nanti Miss Kirsan akan memberikan contoh yang WH question ya, nanti di selanjutnya. Nah, untuk yang yes no question, teman-teman tinggal tukar aja to be-nya ke depan nih. Oke, to be plus subjects plus verb ing. Artinya menjadi apakah si subjek ini sedang melakukan sesuatu? Begitu ya. Oke. Sekarang kita akan melihat to be yang dimaksud dalam present continuous tense itu apa saja. Ya, kita lihat yang pertama. Untuk subjek I, aku atau saya, to be yang dipakai adalah am. Ya, to be yang dipakai untuk I adalah am. Jadi nanti dalam patternnya, dalam polanya, to be untuk I adalah am plus verb ing. Oke, atau bisa disingkat I'm. Ya. Next, untuk subjects they or we or you ya, atau juga subjects yang jumlahnya lebih dari satu. Misalnya Miss Kirsan menyebutkan beberapa orang. Misalnya Nia and Tony. Nah, Nia and Tony itu kan bisa diganti dengan they. Atau Nia, Tony and I. Nah, bisa diganti dengan we. Begitu ya. Jadi tidak harus bentuknya seperti ini, hanya they atau we atau you saja, tapi bisa subjects lain yang lebih dari satu. My friends and I, for example. Oke. Nah, untuk subjects yang ini to be yang dipakai adalah are. Oke, so are plus verb ing. Yang selanjutnya subjek tunggal. Ketiga tunggal ya, orang ketiga tunggal. Oke, he or she or it.
Tidak selalu ini juga, bisa juga tidak berbentuk pronoun atau kata ganti. Misalnya Tony aja, nah berarti itu kan he ya, Tony. Bisa diganti dengan pronoun he. Nia bisa diganti dengan pronoun she. Nah, kalau subjeknya seperti ini, orang ketiga tunggal, maka to be yang dipakai adalah is plus verb ing. Nah, ini adalah to be yang digunakan dalam present continuous tense. Kita mau lihat contoh kalimatnya ya. Kita ke kalimat positif dulu. Misalnya kita mau bilang mereka sedang membaca buku. Nah, mereka adalah they. Ya, kemudian kita ingat-ingat lagi to be untuk they adalah are. So they are plus verb ing. Membaca adalah read ya, tapi harus ada ing-nya nih, maka reading. So they are reading books. Artinya menjadi atau terjemahannya menjadi mereka sedang membaca buku. Jangan lupa sedangnya ya, karena ini menunjukkan aktivitas yang sedang dilakukan ya saat ini. They are reading books. Mereka sedang membaca buku. Gampang ya. Okay, let's see the negative sentence. Remember that you just need to insert not between to be and verb ing. Jadi gampang ya, tinggal sisipkan aja ya. Masukkan aja nih notnya di antara to be dan verb ing. They are not reading books. They are not reading books. Artinya menjadi mereka tidak sedang membaca buku. They are playing outside. Okay, they are not reading books. They are playing outside. Kalau teman-teman mau menanyakan apakah mereka sedang membaca buku sekarang, begitu ya. Nah, kalimatnya menjadi are they reading books? Jadi ditukar posisinya ya, subject dan to be-nya. To be-nya ditukar ke depan aja. Are they reading books? Apakah mereka sedang membaca buku? Ya, kalau memang jawabannya ya, mereka sedang membaca buku, ya, kita bisa menjawab dengan yes, they are. Yes, they are. Okay. Tapi kalau jawabannya tidak, jawabannya no, maka kita bisa menjawab dengan no, they are not. Are they reading books? No, they are not. They are sleeping. Nah, kalimatnya di sini kembali ke kalimat present continuous lagi. Ya, yang positif, kalimat positifnya. They are sleeping. Mereka sedang tidur. Gampang ya. Nah, di sini Miss Kirsan akan memberikan tambahan untuk yang WH question. Ya. Nah, kalau tadi yang pola yes no questions tadi diawali dengan to be, kemudian plus subject ditukar ya, to be plus subjeknya. Nah, sekarang kalau kita mau membuat kalimat pertanyaan dengan WH questions ya, kalimat tanya yang menggunakan 5W1H gitu ya. Nah, tinggal tambahkan aja nih kata tanyanya di depan nih. Ya, what are they reading? Oke, what are they reading? Dan pastikan posisi subjek dan to be-nya tetap ditukar ya untuk kalimat tanya. Apa yang sedang mereka baca? Well, they are reading Harry Potter. They are reading Harry Potter. Begitu ya. Sekarang kita mau lihat kalau subjeknya I. Nah, sambil kita ingat-ingat to be untuk I adalah am. Ya, jadi tinggal ditambahkan aja nih I am. Kemudian menonton ya, menonton tapi harus ditambah ing nih, watching. So, I am watching a movie. Artinya menjadi aku sedang menonton film. I am ini bisa disingkat menjadi I'm. I'm watching a movie. Aku sedang menonton film. Kita mau lihat kalimat negatifnya. I am not watching a movie. I am not watching a movie.
Atau bisa disingkat, I'm not watching a movie. Oke, aku tidak sedang menonton film. I'm doing my homework, for example. Oke. Untuk kalimat tanya dengan subjek I, nggak bisa ya, karena kita nggak bisa menanyakan kepada diri sendiri ya, kecuali pertanyaan itu maksudnya adalah pertanyaan refleksi. Ya, maka di sini I-nya diganti menjadi you dalam pertanyaan ya. Jadi tidak bisa am I watching a movie? Nah, apakah aku sedang menonton TV? Ya, menonton film maksudnya ya. Nah, masa kita tanya ke diri sendiri gitu ya. Nah, maka untuk pola kalimat yang lebih meaningful, yang bisa lebih bermakna, kita akan ganti I-nya menjadi you. Maka to be-nya harus menyesuaikan. Tidak lagi am, tapi to be milik you. Maka are ya. Are you watching a movie? Apakah kamu sedang menonton film? Yes, I am. Nah, subjeknya di sini I. Kemudian to be-nya kembali ke am. To be miliknya I. Ya, yes, I am. Oke, jadi ini lawan bicara ya. Ini adalah percakapan. Are you watching a movie? Yes, I am. Kita akan lihat kalau jawabannya tidak ya. Are you watching a movie? Apakah kamu sedang menonton film? No, I'm not. I'm cleaning my room. Tidak, aku sedang membersihkan ruanganku. No, I'm not. I'm cleaning my room. Kita akan lihat contoh yang untuk WH question ya. Jadi teman-teman tinggal menambahkan kata tanyanya ya, what atau when atau where atau who atau why gitu ya, di depannya ini. Dan jangan lupa untuk kalimat tanya kita tetap menukar posisi subject dan to be-nya. Oke. Contohnya, what are you watching? Apa yang sedang kamu tonton? Hati-hati, bukan what you are watching ya, tapi what are you? What are you watching? Apa yang sedang kamu tonton? I'm watching Frozen. Ya, nah itulah tadi contoh dari subjek I yang dalam kalimat tanya berubah menjadi you, begitu ya. Sekarang kita mau lihat contoh yang menggunakan to be is. Oke, kita akan lihat kalimat yang selanjutnya. Nia is writing an email. Nia is writing an email. Nia sedang menulis email. Nah, di sini Nia adalah orang ketiga tunggal. Kita bisa ganti dengan subject pronoun she. Maka to be yang dipakai di sini adalah is. Nia sedang menulis ya email. Nah, ini berasal dari kata write ya. Write yang berakhiran e. Nah, kalau verbnya atau kata kerjanya sudah berakhiran e ya, berakhiran e, maka e-nya kita hilangkan, langsung kita tambahkan e. Writing. Jadi e-nya tidak tertulis di situ. Ya. Kalimat negatifnya adalah Nia is not writing an email. Nia is not writing an email. Atau is not-nya bisa kita singkat dengan isn't. Nia isn't writing an email. Nia tidak sedang menulis email. Nah, untuk kalimat interrogatifnya yang yes no question ya. Is Nia writing an email? Jangan lupa untuk menukar posisi subject dan to be dalam kalimat tanya atau interrogatif. Is Nia writing an email? Apakah Nia sedang menulis surat? Yes, she is. Ya, kalau memang jawabannya iya, ya, dia sedang menulis surat, kita cukup she is. Atau yes, she is. Tidak perlu komplit yes, she is writing an email, ya. Tapi cukup dengan yes, she is. Tapi kalau jawabannya tidak, ya, Nia tidak sedang menulis email, maka kita bisa menjawab dengan no, she is not, atau no, she isn't. Kemudian kita bisa tambahkan informasi tentang apa yang sedang dia lakukan. She is writing a letter.
She is writing a letter. Dia sedang menulis surat. Kemudian kalau kita ingin menanyakan menggunakan WH ya, jadi WH question ya, apa yang sedang Nia tulis ya, maka ini menggunakan apa. Jadi harus ditambahkan WH. Dan jangan lupa dalam kalimat interrogative ya, to be dan subjeknya dibalik. What is Nia writing? Apa yang sedang dia tulis? She is writing an email. Dia sedang menulis email. Ya, demikian materi tentang present continuous tense. Semoga bermanfaat. Jika masih ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan di kolom komentar atau bisa juga ke Instagramnya Angela English Course. Ya, semoga materi ini bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe-nya, juga bunyikan loncengnya biar nggak ketinggalan materi-materi bahasa Inggris yang berguna bagi perkembangan bahasa Inggris teman-teman. Klik juga like-nya jika materi ini memang bermanfaat. Share juga ke teman-teman yang membutuhkan supaya semakin banyak dari kita yang bisa menguasai bahasa Inggris. Oke, sampai jumpa di video-video lainnya. Goodbye.